kalau kita speaking terlebih dahulu. Baik, kita mulai speakingnya ya. Tepuk 1, siap. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, mendengar, melihat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik, seru sekali tadi SPG-nya ya. Ada yang ingat sama materi minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu kemarin itu kita membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Baik, pada minggu ini Ibu akan memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi. Tapi sebelumnya kalian akan dibentuk kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompok ada 6 orang. Dan nantinya setelah Ibu selesai memaparkan materi, kalian menulis pertanyaan dan nantinya pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan menjadi satu dan dibentuk menjadi bola. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang baru mengenai negara dan konstitusi. Ada yang tahu sebelumnya negara itu apa? Ya, Bella, apa itu negara? Ya, betul sekali. Negara itu harus ada pemerintahnya, betul. Jadi, negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah, serta pemerintah yang berdaulat. Nah, negara ini memiliki sifat, fungsi, dan unsur. Sifatnya itu, sifat negara yang pertama memaksa, monopoli, serta mencakup semuanya. Untuk fungsinya itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Unsur negaranya itu harus ada rakyat, harus ada pemerintah, harus ada wilayah, serta pengakuan dari negara lain. Selanjutnya itu ada konstitusi. Konstitusi di sini merupakan suatu aturan atau hukum yang berlaku. Konstitusi ini merupakan suatu tingkatan yang paling tinggi. Nah, bentuk konstitusi itu ada 2. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi. Contoh dari konstitusi tertulis itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan contoh dari konstitusi yang tidak tertulis itu atau konvensi yaitu suatu kebiasaan-kebiasaan yang memutuskan suatu keputusan yang dilakukan secara mufakat atau musyawarah. Nah, negara dan konstitusi ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, anak-anak. Jadi, konstitusi dan negara ini memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, penerapan konstitusi di Indonesia ini sudah 4 kali pergantian. Yang pertama itu Undang-Undang 1945. Yang kedua, Konstitusi Indonesia Republik Serikat atau RIS. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Sementara. Dan yang keempat itu kembali lagi menggunakan Undang-Undang 1945. Tetapi adanya suatu perubahan-perubahan yang besar. Baik, setelah Ibu memaparkan materi mengenai negara dan konstitusi, gimana? Ada yang masih belum paham? Oke, baik. Selanjutnya kalian menuliskan pertanyaan mengenai negara dan konstitusi. Dan nantinya pertanyaan itu dikumpulkan menjadi satu dan dibentuk menjadi bola ya. Oke. Gimana? Sudah? Baik, Ibu ambil dulu bolanya ya. Nah, setelah pertanyaan tadi dibentuk bola, Ibu akan melempar pertanyaan ini dan nantinya setiap kelompok yang mendapatkan bola ini atau pertanyaan di dalam bola ini, kalian harus menjawabnya ya. Baik. 1, 2, 3. Kelompok berapa yang tadi mendapatkan bola? 3. Oke. Kelompok 3, ambil satu-satu pertanyaan dari bola itu, terus kalian jawab di tempat duduknya aja. Nah, udah buka semua pertanyaan tadi soalnya? Sudah. Oke. Ani bisa langsung jawab? Ya, betul sekali. Selanjutnya Dila? Ya, bagus sekali Dila. Selanjutnya Abel?
Ya, bel juga bagus. Nah, setelah kelompok kalian sudah menjawab semua, kalian bisa bebas lempar bola itu kepada kelompok manapun. Ya, siapa yang mendapatkannya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 jawab ya. Nah, karena game ini sudah berakhir, gimana? Seru tidak game tadi? Oke. Ada yang dapat menyimpulkan apa itu negara dan konstitusi? Ya, boleh Rahayu. Apa itu Rahayu? Ya, betul sekali Rahayu. Jadi, negara dan konstitusi ini merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai negara dan konstitusi. Baik, karena materi hari ini sudah selesai, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai.